Balik lagi di channel YouTube Muara Sungai. Nah, di video kali ini aku akan mencoba membahas mengenai perkembangan dari kasus Topan Ginting, Kadis PUPR yang belakangan ini menghebohkan negeri kita Indonesia ya. Sebelumnya KPK menggelar OTT terkait proyek jalan di Sumut dan total nilai proyek yang diduga bermasalah mencapai 231,8 miliar rupiah. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube ini dan mendukung channel YouTube ini pastinya. Nah, kita langsung bahas ya teman-teman. KPK sebelumnya menggelar OTT terkait proyek jalan di Sumatera Utara. Dari hasil penelusuran, total nilai proyek yang diduga bermasalah mencapai 231,8 miliar. Sebagaimana yang diketahui bersama, nama Topan Ginting beberapa waktu belakangan ini menarik perhatian publik dengan kasus korupsi sekitar 231,8 miliar rupiah. Tapi sebelum aku membahas mengenai kasus ini, aku ingin membahas pastinya siapa sih Topan Ginting tersebut ya. Topan Obaja Putra Ginting alias Topan Ginting merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara yang saat ini dinonaktifkan. Namanya terseret dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan Sipiongot sampai batas Labuan Batu Selatan senilai 96 miliar dan pembangunan jalan Huta Imbaru Sipiongot senilai 61,8 miliar. Topan Ginting merupakan alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri STPDN tahun 2007. Topan mengawali karir di pemerintahan Kota Medan sebagai pejabat pembuat komitmen di Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya pada 2019 Topan dilantik sebagai Camat Medan Tuntungan. Saat Bobi Nasution menjabat Wali Kota Medan, karir Topan semakin melejit. Dia dilantik menjadi Kepala Bagian Sekretaris Daerah Kota Medan. Pada tahun 2022, ia menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Seperti yang aku lansir dari kompas.com, pengusutan kasus dugaan korupsi ini bermula saat Direktur Utama PT DNG Akhirun Effendi Siregar bersama Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, dan Kepala UPTD Gunung Tua merangkap pejabat pembuat komitmen. Rasuli Effendi Siregar meninjau lokasi proyek secara langsung di Sipiongot pada akhir 2025. Dalam pertemuan tersebut, Topan memerintahkan agar proyek senilai 157,8 miliar diberikan langsung kepada Akhirun Effendi tanpa lelang resmi. Selanjutnya, Akhirun Effendi dan timnya melakukan pengaturan agar PT DNG menang dalam sistem e-katalog. Untuk menutupi jejak, mereka bahkan menyarankan agar proyek lain ditayangkan terpisah agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sebagai imbalan atas pengaturan tersebut, Rasuli Effendi Siregar diduga menerima uang dari Akhirun Effendi dan Raihan Dulasmi, anak Akhirun Effendi yang menjabat Direktur PT RN melalui transfer rekening. KPK juga menduga Topan Ginting menerima aliran dana serupa lewat perantara. Dalam konstruksi kedua, KPK menyebut bahwa Helianto, PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumut juga diduga menerima uang sebesar 120 juta rupiah dari Akhirun Effendi dan Raihan Dulasmi sepanjang Maret 2024 hingga Juni 2025. Dana tersebut diberikan sebagai bentuk imbalan atas pengaturan proyek dalam sistem e-katalog agar PT DNG dan PT RN milik keluarga Akhirun Effendi ditetapkan sebagai pemenang tender. Proyek-proyek yang dimenangkan diantaranya juga mencakup jalan-jalan strategis yang nilainya ratusan miliar. Sekarang kita akan bahas perkembangan kasus Topan tersebut ya. Yang pertama, KPK menduga Topan menerima suap dalam proyek pembangunan jalan atas perintah pihak lain. Pihak KPK menduga bahwa saudara Topan Ginting tidak sendirian dalam kasus ini. Misalnya ia berkoordinasi dengan siapa atau mendapatkan perintah dari siapa.
seperti yang dijelaskan oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Bapak Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat 25 Juli 2025. Juru bicara KPK Bapak Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman untuk menelusuri siapa pihak yang diduga memberikan perintah tersebut. Budi menyebutkan proses penyidikan perkara terkait kasus ini masih terus berjalan. Dia juga mengatakan pemeriksaan terhadap para saksi masih dilakukan untuk menguatkan petunjuk dan keterangan yang dibutuhkan. Namun dia tidak menyebutkan lama proses pendalaman berlangsung. Penyidikan perkaranya masih terus berlangsung dengan pendalaman dan keterangan yang dibutuhkan. Yang kedua, KPK periksa sejumlah saksi termasuk ex-Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi. Masih dilansir dari kompas.com, hingga kini KPK telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus proyek jalan di Sumatera Utara ini. Mereka yang telah diperiksa antara lain adalah yang pertama ex-Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi. KPK mengungkap penyidik mendalami keterangan Yasir terkait adanya aliran uang dalam proyek jalan tersebut. Yang kedua adalah Kajari Mandailing Natal Bapak Muhammad Iqbal. Sebenarnya pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Iqbal direncanakan pada 18 Juli 2025 lalu, namun pemeriksaan belum bisa dilakukan karena membutuhkan koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Yang ketiga, ex-Bupati Mandailing Natal periode 2021 sampai 2024, yakni Bapak Muhammad Jafar Sukhairi yang telah dipanggil KPK pada 16 Juli 2025. Namun KPK saat ini belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaannya. Yang keempat, adanya ex-PJ Sekda Sumut KPK Muhammad Effendi Pohan telah diperiksa pada 22 Juli 2025, tepatnya pada hari Selasa ya. Dalam pemeriksaannya, penyidik mendalami proses pergeseran anggaran dalam proyek pembangunan jalan di Sumut. Yang ketiga, perkembangannya adalah KPK periksa istri Topan Ginting. Terkait kasus proyek jalan Sumut ini, pihak KPK juga telah memeriksa istri dari Topan Ginting, yakni Ibu Isabella Pencawan pada 21 Juli 2025. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami keterangan Isabella terkait dengan temuan uang 2,8 miliar dari penggeledahan di rumahnya pada hari Rabu 2 Juli 2025. Nah, kita bahas perkembangan yang keempat adalah peran dari masing-masing tersangka. Pada 28 Juni 2025 kemarin, KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi 2 klaster, yakni Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Effendi Siregar, kemudian PPK di Satker PJN Wilayah 1 Sumut Helianto, kemudian Direktur PT Dalihan Matolu Grup M. Akhirun Effendi, dan Direktur PT Rona Namora M. Raihan Dulasmi Piliang. Klaster pertama berkaitan dengan 4 proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Sedangkan klaster kedua terkait 2 proyek di Satker Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumut. Total nilai 6 proyek di 2 klaster tersebut yakni sekitar 231,8 miliar rupiah. Untuk peran para tersangka, KPK menduga M. Akhirun Effendi dan M. Raihan Dulasmi Piliang sebagai pemberi dana suap. Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Ginting dan Rasuli Effendi Siregar. Sedangkan di klaster kedua adalah Helianto. Nah, sampai di sini informasi mengenai perkembangan kasus dari Topan Ginting yang terseret kasus korupsi pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara. Di video selanjutnya kalian ingin dikupas tentang perkembangan kasus apa atau apapun itu, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.